motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya. Janji ya, kalau kita udah nggak satu sekolah lagi, kita masih tetap sahabatan. Janji, jangan lupa ya walaupun udah masing-masing. Janji. Waktu demi waktu berlalu. Assalamualaikum, Bima, Jihan. Waalaikumsalam. Masuk aja, Rak. Tumben nih kalian manggil aku malam-malam. Emang ada apa? Aku mau ngomong sesuatu. Besok aku sama Bima mau ikut orang tua keluar kota. Hah? Serius? Iya, Rak. Sebenarnya kita juga gak mau, tapi mau gimana lagi disuruh orang tua. Jadi sekarang malam terakhir kita? Iya Rak, orang tua kita dapat proyek perusahaan di luar kota. Kayaknya kita nggak bakal sekolah bareng lagi. Gak apa-apa. Kalian ikut sama orang tua kalian aja. Kejar mimpi kalian. Aku tetap ada di sini kok. Silakan masuk. Assalamualaikum, Pak. Maaf ya, Pak. Saya telat soalnya saya masih bingung nyari kelas. Oh iya, gak apa-apa. Ya udah, silakan duduk sebelah kakak aja. Baik, Pak. Hai, kamu Raka kan? Aku Ayla. Boleh di sini? Boleh duduk aja. Sebelum ditutup, apakah mau ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, kenapa studi TK Tunggal Ika itu sangat penting bagi persatuan dan kesejahteraan Indonesia? Itu kan anak yang datang pada hari tadi. Terus aja nanya mulu, ternyata ada sebangku. Bikin terakhir mana itu, Pak? Dari bawah. Ya, keper banget sumpah. Kamu lapar nggak? Kabar sih, saya dari makan. Bareng ya? Ayo. Lihat seksi anak kampus lewat lagi. Iya, tadi aja di kelas dia nanya terus kayak dosen aja. Pasti gak usah paling pintar di kelas. Caper banget. Naka, gak capek apa jadi sok pintar terus? Aku nanya cuma pengen ngerti aja, bukan sok pinter. Ngerti, kamu bilang ngerti. Cuk, sakane. Cabut ya. Cabut di kelas paling banget. Lihat deh, lagi-lagi bawa buku kayak gak punya hidup aja selain belajar. Lihat ya pelajaran juga tangannya paling cepat angkat, caper banget. Hei kakak, Tiga, mendaftar aja jadi guru. Lo kan suka banget nanya. Kenapa? Karena lo nyebelin. Kita udah ngerti, tapi lo malah bikin guru ulang-ulang. Lo bikin semua orang sambis lo. Nggak mengganggu Ya siapa-siapa. tapi lo itu bikin kesel, belajar ya belajar aja, gak usah nunjuk tangan segala, caper banget tau. Caper banget, Sobija. Lo penasaran gak sih sama kehidupan keluarga si Caper itu?
Sumpah gue juga penasaran banget. Apa kita ikutin aja ke rumahnya? Yuk kita ikutin aja, gue juga penasaran dia tinggal di mana. Ayo, yuk ikutin. Kamu nggak usah sok ngatur-ngatur orang tua. Hidup kamu aja masih ditanggung sama kita. Pulang aja yuk, males banget di sini. Udah ini juga udah hampir malam. Kertas ulangan sudah Bapak bagikan. Untuk yang nilainya di bawah KKM, nanti Bapak panggil satu persatu untuk bimbingan. Lihat deh nilai berapa? 45. Kalian gak tahu apa-apa ya tentang anak aku. Jadi tolong dia. Saya sudah dengar dari Pak Dimas tentang kejadian di kelas tadi. Saya ingin kalian jujur sekarang apa yang sebenarnya terjadi. Saya sama teman saya gak ada niatan gitu, Bu. Kami cuma bercanda. Gak nyangka kalau Raka bakal marah segitunya. Iya Bu, kami cuma bercanda. Bercanda itu boleh, tapi kalau sudah menyakiti orang lain itu namanya bukan bercanda. Kalian sadar gak udah menyakiti orang lain? Tapi Bu, mereka nggak pernah ngerti. Tiap hari aku nahan emosi di rumah. Orang tua berantem, aku gak bisa tidur. Bahkan aku juga bingung. Di sekolah pun juga aku suka diejek. Siapa yang gak marah coba? Kak, saya paham kamu di posisi yang sulit, tapi tetap saja cara kamu itu salah. Mendorong meja, berteriak di kelas, itu bukan perbuatan yang bisa ditoleransi. Tapi Pak, kalau aku diem aja mereka gak bakal berhenti. Makanya kamu bicara dengan yang benar, bukan dengan emosi. Kita di sini bukan mau nyalahin kamu, tapi mau cari solusi. Rak, kami benar-benar minta maaf. Kami nggak tahu keadaan kamu seberat itu. Gak seharusnya kami ngomong gitu. Ya Rak, kita minta maaf ya. Kita tahu kita salah. Baik, untuk kejadian ini saya akan memberikan peringatan pertama kepada kalian bertiga. Dan untuk Raka, karena kamu sudah bersikap agresif di kelas. Untuk kalian bertiga, karena sudah melakukan perundungan verbal dan semisalnya kejadian ini terulang kembali, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua kalian masing-masing. Bu, sepertinya khusus untuk Raka, orang tuanya harus diberitahu hari ini juga. Karena saya khawatir masalah di rumahnya bisa mempengaruhi emosi Raka di sekolah. Jangan Pak, jangan hubungi mereka. Kenapa ya Kak? Maka kadang orang tua juga harus tahu apa yang terjadi supaya bisa memperbaiki keadaan. Ini bukan untuk menghukummu, tapi ini untuk membantumu. Tapi Pak, aku capek. Aku cuma ingin sekolah tenang tanpa harus mikirin masalah rumah. Saya tahu kamu kuat, Kak, tapi kamu tidak harus menghadapi semuanya sendiri. Biar saya saja yang bicara dengan mereka, bicara dengan baik-baik, biar mereka paham. Baik Pak Dimas, saya akan membantu menghubungi orang tua Raka sore ini. Dan kita jelaskan dengan baik-baik dengan keadaannya.
Raka, sini duduk dulu. Ibu dengar dari sekolah, tadi kamu sempat marah-marah ya? Ibu ngerti, kamu pasti capek. Tapi kalau kamu sedih, jangan simpan sendiri. Masih ada ayah sama ibu yang sayang sama kamu kok. Tapi Bu, aku cuma pengen di rumah gak ada yang berantem. Aku capek lihat kalian selalu ribut terus. Ibu minta maaf nak, ibu janji bakal berubah. Berubah? Berubah apanya? Dari dulu aku terus yang disalahin. Sekarang anak ini jadi begini pun ujung-ujungnya salah aku lagi kan? Aku gak bilang begitu, aku cuma... Udah ya, jangan selalu nyalahin ibu terus. Aku yang salah, bukan ibu. Lihat tuh, anakmu sekarang sudah berani lawan orang tua. Aku cuma pengen tenang ya, tapi di rumah ini gak pernah tenang. Udah cukup, jangan di depan anak, tolong. Raka, nak, jangan pergi. Sabenerna abah teh anu ngageugeul di walungan di dieu. Ayeuna cepot cai walungan anu teroot-root. Ari ayeuna abah nempo budak nu boga nyeri hate banget jero. Hah? Tapi siapa? Aku cuma pengen berhenti ngerasain sakit kek. Semuanya udah terasa berat. Sagala budak boga hak pikeun bagja hirup di alam dunia. Anu kubatur dilakukan ka maneh teh salah. Eta mah ngaranna jelema anu teu boga rasa kamanusiaan. Kamu gak apa-apa? Kemarin aku lihat kamu tiba-tiba keluar kelas dan sampai tadi mas telepon orang tua kamu. Ya, kemarin cuma ribut aja di rumah, tapi sekarang gak apa-apa kok. Syukurlah, aku sempat khawatir. Kemarin kamu kayak beda banget. Kayak kamu minta sesuatu sendirian tahu. Udah yuk. Dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta lewat nadi. Kamu langsung pulang ya? Baru aja yuk. Gak apa-apa, kamu duluan aja. BTW nanti kamu free gak? Kebetulan aku free. Kalau gitu nanti aku jemput ya. Ya udah aku duluan ya. Dadah. Kalau kamu mau cerita, aku dengerin kok. Ayla, tahu gak? Sebenarnya aku ini punya penyakit yang dokter juga gak tahu penyakit aku itu apa. Hah? Serius? Iya, aku udah tahu kok dari lama. Aku gak pernah cerita ke siapapun, bahkan orang tua aku juga gak tahu. Karena aku gak mau orang lain itu lihat aku kasihan gitu. Kakak, aku janji gak bakal ninggalin kamu dan pastinya rahasia kamu juga bakal aman dan kamu gak sendirian. Sudah yakin pada satu hati, ku rasa tempat untuk teman. Makasih ya udah ngajak aku main. Makasih juga ya udah luangin waktu buat aku. Nah, aku duluan mau ke rumah ya. Hati-hati di jalan. Iya. Aku udah capek, tiap hari kayak gini terus. Aku cuma pengen rumah ini tenang, jangan selalu pakai emosi. Ayah, ibu cukup. Raka, kamu dari mana aja nak? Ibu khawatir. Baru pulang sekolah bu. Emangnya salah kalau aku keluar buat nyari ketenangan? Di rumah ini juga gak pernah tenang. Jaga mulutmu Raka. Kamu berani ngomong gitu sama orang tua? Aku cuma pengen kalian berhenti ribut. Aku capek ya lihat kalian berdua ribut terus. Kamu nggak usah sok ngatur-ngatur orang tua. Hidup kamu aja masih ditanggung sama kita. Ya udah, kalau aku nyusahin kalian, aku pergi aja sekalian. Raka, jangan pergi. Maafin aku bu, aku udah capek. Bim, itu kan Raka. Aku telepon ambulan. Raka, kamu dari aku ya. Kamu harus tahan, kamu kan kuat. Kabar orang tuanya sekarang? Nanti yang penting dia sana dulu. Aku takut dia kenapa-napa.
Mending kita kabarin orang tuanya. Takutnya mereka nyariin. Ya udah, aku mau telepon dulu orang tuanya ya. Ya. Halo Bu, Raka tadi kecelakaan di jalan. Beneran, Nak? Sekarang dia ada di rumah sakit Bu, bersama kita. Tapi gimana ya? Ini kebetulan ibu sama ayah lagi di luar kota ada urusan. Kemungkinan nanti malam kita pulang buat jengukin Raka besok. Untuk sementara ibu titipin Raka dulu ke kamu ya. Maaf banget. Kamu Ayla ya? Ya Bu. Oh iya, si Nina duduk sama ibu. Permisi Bu, apakah ini dengan orang tuanya Raka? Iya dok, saya sama orang tuanya Raka. Setelah kami periksa dari hasil laboratorium dan rekam medis sebelumnya, kami memastikan bahwa Raka memang sudah cukup lama mengidap gagal ginjal kronis. Penyakit ini sudah sejak lama, hanya saja kondisinya sedang kambuh dan memburuk. Mungkin dong dok, kan Raka masih sekolah. Dia juga masih punya banyak mimpi. Raka, akhirnya kamu sadar juga, Nak. Hah? Aku mimpi ya ibu ada di sini. Bukan mimpi, Nak. Ayah sama ibu yang salah. Sampai gak tahu kondisi kamu. Iya gak apa-apa Bu. Tapi ayah kemana? Kebetulan ayah kamu lagi ada kerjaan di luar kota, Nak. Akhirnya kamu sadar juga ya? Semalam aku khawatir banget tahu. Kebetulan anak-anak di sekolah juga nanyain keadaan kamu terus. Maaf ya udah bikin semuanya khawatir. Yang penting sekarang kamu istirahat dan jangan pikirin yang lain dulu. Hah? Raka? Ini beneran kamu? Wah bro, udah lama banget gak ketemu. Kayak mimpi aja lu datang sendiri ke sini. Masuk aja yuk, kita cerita di dalam. Kalian tahu gak? Hari ini rasanya aku senang banget loh. Kayak semua beban di dada itu hilang gitu. Kita juga sama Rak. Rasanya aneh banget waktu kita harus pisah dulu. Kayak ada yang hilang gitu. Iya, dulu tiap sore nongkrong di lapangan, main bareng. Tapi sekarang malah sibuk semua. Jarang banget bisa ngumpul kayak gini. Waktu kalian pergi, hidup aku kayak kosong banget. Kayak aku gak punya siapa-siapa lagi gitu selain kalian. Aku udah coba belajar kuat, tapi kadang semuanya terasa kacau. Bahkan sampai tahu kalau aku punya penyakit yang parah banget. Hah? Sakit? Maksud kamu? Lo jangan bercanda lah, lo gak serius kan? Gak bercanda Bim, tapi tolong kalian jangan sedih ya. Aku pengen hari ini itu hari senang-senang kita gitu. Rak, lihat gue Rak. Sadar. Ian, kabarin Alia sekarang. Halo Pak, tolong kirim ambulan ke rumah saya. Benar dengan ibunya Raka? Iya dok. Mohon maaf dengan berat hati, saya harus menyampaikan bahwasanya Raka. Kenapa dok? Kenapa dengan anak saya? Mohon maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi anak ibu tidak dapat ditolong lagi. Hah? Gak mungkin dok. Sekarang Raka di mana? Raka ada di dalam. Gak mungkin Rak. Raka. Yang tenang di sana ya nak. Kita nggak bakal lupa sama kamu. Selamat jalan Rak. Kau udah berjuang cukup lama. Maaf mau tanya, ini ada apa sih rame-rame? Kalian belum tahu ya, Raka anaknya Pak Bari udah gak ada. Ada, maksudnya gak ada kemana? Jangan bilang Raka meninggal. Jawab dong, jangan diem aja. Iya benar, Raka sudah meninggal
karena dia punya penyakit yang parah. Sakit? Penyakit apa sampai bisa separah itu? Penyakit gagal ginjal. Sebenarnya aku gak pantas datang ke sini, tapi aku cuma mau bilang maaf ya Ra. Aku yang nyebarin tentang keluargamu. Aku juga yang nyebarin agar semua orang menjauhi kamu. Aku kira aku kuat, ternyata pengecut. Rak, aku juga minta maaf. Aku jadi ikut-ikutan. Baru dari sekarang bahwa kata-kata juga bisa nyakitin seseorang. Aku juga nyesel, Rak. Semoga kamu tenang ya di sana, gak ngerasain sakit lagi. Maka pasti sudah maafin kalian. Dia tidak pernah menyimpan benci pada siapapun. Yang penting kita semua belajar dari semua ini. Jangan pernah melihat seorang cuma dari luarnya. Dia pernah bilang, taman ini jadi rumah keduanya, tempat dia merasa tenang dan jauh dari semua beban. Kadang rumah itu bukan cuma tempat tinggal, tapi orang-orang yang tetap tinggal di hati kita.